Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cahaya Hikmah, tempat di mana kisah dunia kita baca sebagai tanda, bukan sekadar peristiwa. Pada episode sebelumnya, kita belajar dari 3 wajah ikhtiar manusia. Kita singgah di Belanda, negeri yang hidup di bawah permukaan laut, tempat manusia bertahan dengan tanggul, kesabaran, dan kewaspadaan yang tak pernah libur. Kita menyusuri Sri Gorgeous Dam di Tiongkok, di mana sungai besar ditahan, cahaya diciptakan, namun kesadaran tentang batas harus dijaga setiap waktu. Dan kita menjejak Makkah, tanah suci yang tak pernah sepi, di mana gunung dibelah, waktu dikejar, dan manusia diuji antara kemudahan dan kekhusyukan. 3 tempat, 3 bentuk keberanian, dan satu pesan yang sama, bahwa kemampuan manusia membangun selalu berjalan berdampingan dengan tanggung jawab menjaga. Para arif berkata, semakin besar kemampuan, semakin halus ujiannya. Hari ini, perjalanan Cahaya Hikmah berlanjut ke episode kelima. Kita akan masuk ke perut pegunungan Alpen, menyusuri terowongan Gotthard Base di Swiss, tempat gunung ditembus. Demi memendekkan jarak dan waktu, kita akan berdiri di atas jembatan Akashikaiki di Jepang. Jembatan gantung raksasa yang menantang angin, gempa, dan lautan luas dengan ketekunan dan presisi. Dan kita akan mengunjungi Makoko, kota apung di Nigeria, tempat manusia hidup di atas air, bukan untuk menantang alam, melainkan untuk bertahan di tengah keterbatasan. Apakah semua ini adalah kisah tentang kehebatan manusia, ataukah pelajaran tentang bagaimana manusia mencari jalan di antara batas-batas alam? Tetap bersama Cahaya Hikmah, karena selama manusia mau merenung, setiap tempat di bumi akan selalu punya pelajaran. Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, di jantung Eropa berdiri pegunungan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga penuh kesabaran. Pegunungan Alpen. Selama ratusan tahun, gunung-gunung ini menjadi penjaga, memisahkan utara dan selatan, membuat perjalanan panjang, dan memaksa manusia untuk tunduk pada waktu alam. Namun zaman berubah, dan manusia pun mulai bertanya, apakah gunung harus selalu menghalangi? Saudaraku, tidak ada karya besar yang lahir dari satu tangan, dan tidak ada terowongan panjang yang digali hanya oleh mesin. Gotthard Base Tunnel lahir dari gagasan panjang, lintas generasi, dan keputusan yang diambil dengan kesadaran kolektif pada akhir abad ke-20. Swiss menghadapi dilema besar. Pegunungan Alpen menjadi jalur utama Eropa. Truk-truk berat melintas siang dan malam. Desa-desa pegunungan sesak, udara kian berat, dan gunung mulai lelah menanggung beban. Disinilah muncul gagasan yang kelak mengubah wajah transportasi Eropa, memindahkan lalu lintas berat ke bawah tanah. Bukan untuk memamerkan teknologi, tetapi untuk melindungi Alpen. Seorang tokoh penting saat itu, Adolf Ogi, Menteri Transportasi Swiss, menjadi salah satu suara kuat yang mendorong perubahan besar ini. Namun di Swiss, keputusan besar tidak diambil oleh satu orang. Saudaraku, pembangunan Gotthard bukan hasil paksaan negara, melainkan keputusan rakyat. Pada tahun 1992, rakyat Swiss menyetujui proyek besar bernama Midnu Alpine Rail Link melalui referendum nasional. Artinya, setiap warga ikut berkata, ya, kita ingin maju, tapi tidak dengan mengorbankan gunung. Inilah fondasi spiritualnya. Kemajuan yang disepakati bersama, bukan dipaksakan dari atas. Para arif berkata, pekerjaan yang disepakati banyak hati, lebih kuat daripada yang diputuskan satu kepala. Pelaksanaan proyek ini dipercayakan kepada Alptransit Gotthard A. Dengan ratusan insinyur, ahli geologi, dan pekerja dari berbagai negara. Nama-nama mereka tidak selalu terkenal, tetapi kesabaran mereka terukir di dalam gunung. Mereka tidak bekerja untuk dikenal, melainkan untuk memastikan bahwa gunung tetap berdiri. Setelah mereka pergi, puluhan tahun digali. Kesalahan kecil diperbaiki perlahan. Batu keras tidak dilawan, tetapi dipahami. Orang yang memahami batu tidak akan memaksanya pecah tanpa arah. Saudaraku, ketika terowongan ini selesai, ia mengubah banyak kehidupan. Kota-kota di utara Swiss menjadi lebih dekat dengan Italia dan Eropa Selatan. Perdagangan mengalir lebih cepat. Kereta menjadi pilihan utama. Desa-desa di Alpen kembali menemukan sunyinya. Anak-anak tidak lagi tumbuh di tengah raungan mesin berat. Gunung kembali menjadi penjaga, bukan korban.
Namun ada juga kota-kota lama yang harus menata ulang hidupnya. Karena jalur lama tidak lagi ramai, Swiss tidak menyangkal ini. Mereka memilih beradaptasi, bukan menyangkal realitas. Hari ini tahun 2025, Gotthard Base Tunnel berfungsi sebagai urat nadi sunyi Eropa. Kereta melintas cepat tanpa mengusik permukaan. Emisi berkurang, waktu dipersingkat, dan gunung tetap menjadi gunung. Ia tidak dipuji sebagai penaklukan alam, melainkan disebut sebagai rekonsiliasi manusia dengan alam. Swiss tidak berkata keras, tetapi memberi contoh. Saudaraku, Gotthard mengajarkan kita bahwa kebesaran tidak selalu terlihat dari luar. Kadang ia tersembunyi di bawah gunung, di balik kesepakatan, dan dalam kesabaran yang panjang. Barang siapa ingin cepat sampai tanpa melukai, ia harus rela berjalan lebih lama. Dalam perencanaan, gunung ditembus, bukan diruntuhkan. Waktu dipersingkat, tanpa mengorbankan keheningan. Dan di sanalah hikmahnya. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, jika gunung mengajarkan kesabaran, maka laut mengajarkan kerendahan hati. Di antara Pulau Honshu dan Pulau Awaji terbentang Selat Akashi, perairan yang indah namun terkenal ganas. Arusnya kuat, anginnya tak terduga, dan gempa sering menjadi tamu tanpa undangan. Namun justru di tempat seperti inilah manusia Jepang belajar membangun dengan rasa takut yang menyelamatkan. Saudaraku, gagasan membangun jembatan Akashi Kaiki tidak lahir dari ambisi, melainkan dari duka. Pada tahun 1955, sebuah kecelakaan laut besar terjadi. 2 kapal feri tenggelam di Selat Akashi akibat badai hebat. Lebih dari 160 nyawa melayang, banyak di antaranya anak-anak yang sedang dalam perjalanan sekolah. Peristiwa ini mengguncang Jepang, bukan hanya sebagai tragedi, tetapi sebagai pertanyaan besar. Apakah manusia hanya akan berdoa atau juga belajar memperbaiki jalan hidupnya? Dari luka inilah gagasan jembatan mulai tumbuh. Penggagas dan perencana, ikhtiar yang terukur. Proyek besar ini kemudian dirancang dan dikelola oleh Honshu Shikoku Bridge Authority, lembaga khusus Jepang yang dibentuk untuk menghubungkan pulau-pulau utama. Tidak ada satu tokoh yang berdiri sendiri. Inilah ciri Jepang, kepemimpinan kolektif, keputusan berbasis data, dan kesabaran lintas generasi. Para insinyur Jepang sadar, mereka tidak sedang menantang laut, melainkan meminta izin untuk lewat. Orang bijak tidak membentak ombak, ia belajar membaca iramanya. Saudaraku, membangun jembatan ini memakan waktu puluhan tahun perencanaan dan hampir 10 tahun konstruksi. Pilar-pilarnya ditanam di dasar laut yang dalam. Setiap hitungan mempertimbangkan angin topan, arus laut, dan gempa bumi. Bahkan ketika gempa besar Kobe tahun 1995 terjadi, yang mengguncang wilayah sekitar, para insinyur tidak panik. Mereka mengukur ulang, mereka menyesuaikan desain. Bentangan jembatan diperpanjang secara alami akibat pergeseran bumi, dan jembatan tetap berdiri. Bangunan yang selamat dari gempa adalah bangunan yang mau menyesuaikan diri. Jembatan Akashi Kaiki mengubah wajah banyak kota. Kobe yang dulu sangat bergantung pada pelabuhan dan feri, kini terhubung lebih cepat ke wilayah barat Jepang. Pulau Awaji yang dahulu terasa terpencil menjadi lebih hidup. Pariwisata tumbuh, akses pendidikan dan ekonomi terbuka. Namun Jepang tidak gegabah. Mereka menjaga agar pertumbuhan tidak menghapus identitas lokal. Tradisi tetap dijaga, laut tetap dihormati. Jembatan menjadi penghubung, bukan penguasa. Hari ini, tahun 2025, jembatan Akashi Kaiki masih berdiri megah sebagai jembatan gantung terpanjang di dunia. Ia telah melewati badai, angin topan, dan gempa bumi tanpa kehilangan fungsinya. Namun yang paling dijaga bukan hanya baja dan kabel, melainkan rasa hormat terhadap alam. Perawatan dilakukan rutin, teknologi pemantauan terus diperbarui, karena Jepang tahu alam tidak pernah benar-benar jinak. Saudaraku, jembatan ini mengajarkan kita tentang tawadu dalam kekuatan, bahwa membangun di atas laut tidak boleh dengan kesombongan, bahwa menghubungkan dua daratan harus dimulai dengan menghubungkan rasa takut dan tanggung jawab. Siapa yang ingin berdiri tinggi harus lebih dulu belajar merendah. Akashi Keikyo tidak melawan laut, ia berdiri di atasnya dengan penuh perhitungan, kesabaran, dan doa yang tak terucap. Saudaraku, ketika laut digantung dan jarak dipendekkan, yang diuji bukan hanya teknologi,
tetapi adab manusia. Karena jembatan sejati bukan hanya dari baja, melainkan dari kesadaran bahwa alam selalu lebih tua dan lebih sabar daripada ambisi kita. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, jika Swiss menembus gunung dan Jepang menggantung laut, maka Makoko memilih jalan lain. Ia tidak menahan air, tidak mengusirnya, tidak menantangnya. Ia tinggal bersama air. Makoko tidak lahir dari meja rapat atau cetak biru negara. Ia tumbuh perlahan dari kebutuhan hidup. Berabad lalu, komunitas nelayan suku Egun mendirikan rumah di atas air. Di Laguna Lagos, air adalah jalan, ikan adalah nafkah, dan perahu adalah kaki. Ketika kota Lagos membesar, Makoko tidak ikut diundang ke dalam perencanaan modern. Ia tertinggal, namun tidak menghilang. Makoko tetap hidup, bukan karena diakui, tetapi karena bertahan. Para arif berkata, tidak semua yang bertahan itu kuat. Sebagian bertahan karena tidak punya pilihan. Saudaraku, Makoko bukan kota apung karena ingin unik, tetapi karena tidak ada daratan yang disediakan untuk mereka. Ketika air naik, rumah ditinggikan. Ketika banjir datang, perahu menjadi harapan. Tidak ada penggagas tunggal, tidak ada peresmian. Yang ada hanyalah kecerdasan hidup yang diwariskan. Namun, dunia mulai menoleh. Ketika seorang arsitek Nigeria, Colonel Adeyemi, datang bukan untuk menggusur, tetapi mendengarkan. Pada awal 2010, Colonel Adeyemi, pendiri NL Architecture, melihat Makoko bukan sebagai masalah, tetapi sebagai pelajaran. Ia merancang Makoko Floating School 2013, bukan sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai simbol bahwa arsitektur bisa beradaptasi, bukan memaksa. Sekolah itu sederhana, terbuat dari kayu, mengapung, mengikuti air. Walau bangunan pertamanya tak bertahan lama, gagasannya menyebar ke dunia, bahwa kota pesisir tidak selalu harus melawan air. Yang paling kuat bukan yang paling keras, tetapi yang paling mampu menyesuaikan. Makoko berdiri di jantung Lagos, salah satu kota terbesar Afrika. Kontrasnya tajam, gedung tinggi di satu sisi, rumah kayu di atas air di sisi lain. Makoko sering dianggap mengganggu wajah kota. Pernah ada rencana penggusuran, pernah ada penolakan keras. Namun Makoko juga menjadi cermin tentang siapa yang diundang ke dalam kemajuan dan siapa yang tertinggal. Lagos belajar perlahan bahwa menghapus Makoko tidak menghapus masalah. Yang dibutuhkan adalah mendengar. Hari ini, tahun 2025, Makoko masih ada. Ia belum menjadi kota ideal, masih menghadapi sanitasi terbatas, akses pendidikan yang sulit, dan pengakuan hukum yang belum penuh. Namun Makoko juga menjadi ruang dialog global tentang perubahan iklim, tentang kota pesisir, tentang keadilan ruang hidup. Makoko bukan simbol kemiskinan semata, melainkan ketahanan sunyi. Ia mengingatkan dunia bahwa adaptasi sering lahir dari pinggiran, bukan dari pusat kekuasaan. Saudaraku, Makoko mengajarkan hikmah yang sangat halus, bahwa tidak semua perlawanan harus berupa kekuatan, bahwa bertahan hidup kadang lebih bijak daripada menaklukkan. Air tidak dikalahkan dengan tembok, tetapi dengan perahu. Makoko tidak berkata, kami menantang alam. Ia berkata dengan diamnya, kami hidup dengannya. Saudaraku, di dunia yang sibuk membangun tinggi, Makoko memilih mengapung rendah. Ia tidak cepat, tidak rapi, namun ia jujur. Dan dari kejujuran itulah lahir pelajaran bahwa masa depan kota tidak hanya milik teknologi mahal, tetapi juga milik kearifan yang mau mendengar air. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, pada episode ini, kita telah menyaksikan 3 cara manusia berhadapan dengan alam. Di Swiss, manusia menembus gunung dengan kesabaran panjang, memilih jalan sunyi, agar alam di permukaan tetap bernapas. Di Jepang, manusia menggantungkan jalan di atas laut yang ganas, membangun dengan rasa takut yang disimpan rapi di balik ketelitian dan doa. Dan di Nigeria, kita belajar dari Makoko, kota yang tidak melawan air, tidak mengusirnya, melainkan hidup bersamanya dalam keterbatasan yang jujur. 3 tempat, 3 wajah ikhtiar, yang satu menembus, yang satu menggantung, dan yang satu mengapung. Namun semuanya bertanya hal yang sama kepada kita. Apakah kemajuan selalu berarti menguasai, atau justru belajar menyesuaikan diri? Para arif berkata, yang paling dekat dengan hikmah bukan yang paling kuat, tetapi yang paling tahu batas. Swiss mengajarkan kesabaran,
Jepang mengajarkan kehati-hatian, Makoko mengajarkan ketahanan. Dan dari ketiganya, kita belajar bahwa alam tidak pernah menolak manusia. Yang sering menolak adalah kesombongan kita sendiri. Jika perjalanan ini membuka ruang renung di hatimu, jangan lupa klik like, karena satu sentuhan kecil darimu membantu cahaya ini menjangkau jiwa yang lain. Subscribe agar kita terus berjalan bersama Cahaya Hikmah, dan tuliskan di kolom komentar pelajaran mana yang paling menyentuhmu di episode kelima ini. Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, pada episode berikutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat di mana manusia tidak hanya melawan jarak, tetapi juga rasa takut, air, dan langit. Kita akan menyusuri terowongan Layardal di Norwegia, terowongan jalan terpanjang di dunia, di mana gelap dipecah dengan cahaya dan ilusi. Agar manusia tetap sadar di perjalanan panjang, kita akan kembali ke masa lalu dan berdiri di bendungan Aswan di Mesir. Tempat sungai Nil dijinakkan, peradaban dijaga, namun juga diuji oleh perubahan yang panjang. Dan kita akan menatap langit dari Marina Bay Sands di Singapura, bangunan yang seolah menantang gravitasi. Simbol kemajuan dan pertanyaan tentang batas antara kebutuhan, kemewahan, dan kebijaksanaan. Apakah semua ini adalah bukti kejayaan manusia, ataukah tanda bahwa kita terus berjalan di garis tipis antara manfaat dan kesombongan, tetap bersama Cahaya Hikmah, karena selama manusia masih mau belajar dari alam, cahaya tidak akan pernah padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.